Lampunya dinyalain. Blowernya juga dinyalain. Lalu dibersihkan. Leher sampai ke dalam. Iya. Dalamnya. Dari yang paling dalam. Lampu UV-nya nyalain lagi. Tutup. Kita cek alat dan bahan. Jadi hari ini kita akan praktikum pewarnaan dan identifikasi morfologi dan fisiologi. Ya, apa itu? Pati beras. Beras. Oke. Ya. Dibuka aja dulu saja. Ini nih. Mau korek nggak kalian? Nggak ada ya. Oke. Iya, Pak. Ya, spidol permanen ada nggak spidol permanen? Ada spidol. Apa? Di dalam apa? Bukan spidol itu kan? Spidol kapan tulis? Emang bisa teh? Emang bisa pakai spidol? Buat namanya ya. Iya, mana? Di sini. Bentar, Pak. Ika tahu aku. Ada tuh. Cek baunya yang gede ya. Tidak papan tulis. Ini. Ih. Guys, mau di video. Ininya ada ini kok. Ada apa aja? Ada bakteri mah. Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus sama E. coli. Ini ada Bacillus sp sama E. coli. Sama E. coli. Ada 3 ya. Iya, Pak. Coba lihat yang Staphylococcus mana ada situs. Oke, terus yang E. coli. Aja, oke. Ada nutrien agar. PDA atau apa? Ada itu ada PDA. PDA. Hah? PDA. Ini, PDA Pak. yang banyaknya apa PDA? Satu dua tiga. Tulisan PDA kan? Oh, Oh, iya. ini mana aja itu sama Oh, iya. oh, nantinya besok mungkin. Paling tidak besok harus sudah ada. Oke. Banyak itu. Media cair. Berapa banyak? Berapa minyak juga aja itu kan 200. Tiga aja lah, tiga ya. Apa, Pak? Glukosa sama saya. Kita Nanti tabung reaksi. Gimana sih? Tabung reaksinya ambil 6 lagi ya kalau yang ini. 6 lagi. Ini TSIA memakai panasin. Medianya dipanasin. Encer nggak? Digoyang-goyang ini dilarutkan sampai encer. Hah? Oke. 2, kemudian Disiapin cawan 2. cawan 14. Disiapin tabung reaksi 14. Butuh rak tabungnya 2. Rak tabungnya butuh 2. Lampunya nyalain, UV-nya matiin.
agar miring. Apanya, Pak? Karena steril. Udah dilap itu. Mikropipet. Tabung reaksi. Kita pijak pinggir-pinggirnya. Jarum ose. Kita ambil medianya, tes ya. Kita pijat dulu. Kita tuang. Yang lain bisa siapkan itu tadi. TSIA. Nanti diambil sama para Metode miring. Nggak ada. Kita pakai glukosa, sukrosa, dan laktosa masing-masing untuk 2 tabung TSI ya. TSI-nya ditetesi 5 glukosa. 5 tetes ya, 5 tetes glukosa. 5 kali ngambil. Dimasukin glukosa 5 kali ngambil. Setelah dikasih glukosa dipijar lagi lalu ditaruh, dimiringkan. Pipetnya disterilisasi dulu lalu dimasukkan ke mikropipet. Agar itu bentar itu padat ya. Aduh guys, 5 kali sukrosa dipijar, digoyang-goyang. Ngomong atas ya. Siapa? Mana tangannya? Goyang-goyang. Lalu dibungkus sampai semuanya tertutupi. Ini yang tadi sukrosa 2, laktosa 2, sama glukosanya 2. Udah kan, udah. Awas. Udah dinamain. Biar gak ketuker nanti pusing. Dikasih panas. Kan ini potong-potong tahu. Ya, Pak. Gak apa-apa ya. Habis ini Setiap mau dimasukkan gulanya, pipet harus disterilisasi terlebih dahulu di dalam alkohol. Aduh nih. Susah kan? Ini yang TSI ya, totalnya ada 6. 2 glukosa, 2 sukrosa, dan 2 laktosa. Untuk pati dilarutkan di dalam media PDA sebanyak 10 Segini, Pak? 10 spatel. Ya. Ya, coba.
cuma 10 kali. Sebanyak Sambil 10. diaduk biar kelihatan nanti takutnya. Kita ambil 5 spatel dulu. Kita aduk, larutkan. Dilarutkan. Dimasukin magnet spiral. Sekarang yang susu. Sekarang siapkan PDA, dimasukkan susu. Susunya segimana? Ya kayaknya sama kayak Itu tuh pakai itu tuh gunting. dikit aja. Dikit aja. Yang bener atau sih? Kemana bawa? Ya ini susunya suka berbeda-bedanya. Dah. Tuangkan susu. Kalau kan jangan pakai pipet deh. Iya, pakai pipet. Dimasukkan susu. Setelah cawan dipijat, tuangkan. Ini lap nih. Dipijat dulu. Awas. Pani nggak bisa. Pani jangan ngadi-ngadi deh, Pani. Kira-kira seperempat atau setengahnya, seperempatnya. Dimasukkan PDA yang sudah dilarutkan dengan pati. Kalau itu aja deh, kalau sih nggak. Dituangkan, Jangan terlalu tebal. dituanginnya jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Banyak waktunya ya nanti puterin dikit biar rata. Puterin. Diputarin dikit agar rata. Dah. Selanjutnya untuk yang PDA dan susu, kita pijar dulu cawannya. Tuangin, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Lagi ya. Udah. LL-nya ditutup, blowernya matiin. Apa namanya? Jelas, rekam ya. Itu kan nanti nunggu memadat kan biar agak bagus, jadi lama. Jadi kenapa saya menyuruh membuat media dulu, karena kan media itu agak lama ya. Media itu perlu memadat. Jadi kita bikin media dulu. Nah, jadi praktikum yang keberapa ini? Keempat ya. Praktikum keempat ini tujuannya adalah kita mau mengidentifikasi mikroba ya, lihat dari sifat fisiologinya. Nah, mikroba itu identifikasi itu kan mengenali mikroba. Jadi mikroba itu mempunyai sifat-sifat praktek kedua kan ya. Dikenali misalnya dengan sifatnya dia. Jadi tadi ada yang pertama adalah hidrolisis pati. Jadi ada mikroba yang bisa menghidrolisis pati. Dikit-dikit sambil dirata ya. Ini ditetesin logo sedikit-sedikit. Biru. Warnanya apa tuh kelihatannya? Jadi begitu dia jatuh aja udah kelihatan nih warnanya apa. Biru ya. Itu jadi warnanya seperti itu ya. Biru ya. Nah, nanti di mikroba ya, kalau misalnya mempunyai simpatik di sekeliling mikroba goris. Siapin bahan, ada safranin, lugol, kristal violet, etanol 96%, aquades,
bunsen, kaca preparat, siapin baki, isi air karan begini secukupnya aja. Nah, siapkan bakteri E. coli dan apa tadi? Staphylococcus. Siapkan gelas objek 2. Dielap terlebih dahulu menggunakan tisu yang sudah disemprot alkohol. Nyalakan bunsen. Yang ujungnya bulat. Siapkan jarum ose. Jarum ose. Jarum osenya dipijar sampai merah. Apinya udah, itu udah merah. Staphylococcus yang SA, SA, jadi tulisin aja di kaca di tengah-tengah ya. Tengah-tengah diratain. Diambil bakterinya, dimasukin Pak di tengah-tengah, diratain Iya, ditulisin. ke kaca objeknya. Oh, yang tadi kaca objeknya udah kering ya? Sudah Pak. Dipijar. Awasan jatuh. Api ya tadinya. Tulisin api ini jangan Jangan dekat. bakar. Bakar. Ini diambilnya yang gimana Pak? Ini yang ini. Ambil aja biakannya yang warna putih-putih itu ya, diambil. Jangan ngambil itunya apa, agarnya ya, biakannya di atas permukaannya. Di atas permukaan gitu. Iya. Oh jadi Pak. Jadi nggak usah diambil agarnya ya. Iya, ini Pak ya. Tipis aja ditempelin. Iya. Udah itu banyak banget Pak nih. Agarnya nggak gores ya, nggak gores agarnya, cuma diambil yang putih-putihnya doang. Iya Pak. Sebarin di tengah-tengah kaca objek ya. Panas banget sumpah. Sebarin aja kalau bisa agak tipis ya, biar agak tipis Udah tuh. kaca objeknya. Segini Pak. Udah cukup ya. Udah disebarin belum? Sudah Pak. Udah. Nah, kalau udah disebarin si kaca objeknya dipegang, jadi difiksasi itu kayak dipanggang di atasnya bunsen, api bunsen, tapi nggak kena api. Pegang ininya, ya, di pegang atasnya ininya kan. api. Tadi pegang Panasnya namanya. biar kering ya, bukan dibakar ya, di atasnya jadi lewat-lewatkan. Divaksinasi. Apa tadi? Dilewat-lewatkan Ini Pak. ya, ya dilewat-lewatkan sedikit ya. Ya, jadi Seperti. di atas panasnya api tapi nggak kena apinya. Iya Pak. Nah, biar sampai kering aja, sampai tujuannya supaya si mikroba itu melekat. Jadi kalau ada cairannya juga cairannya menguap ya. Udah kepian biar Bapak yang Cairannya ngomong. melekat. Karena nanti itu akan dicuci. Jadi kalau nggak melekat dicuci, nanti mikrobanya akan tercuci gitu ya. Kenapa? Jadi dikeringkan itu maksudnya biar melekat si mikroba itu ke kaca objek. Ya. Kalau kalian pernah lihat kaca mobil atau kaca apa di rumah berjamur, walaupun udah kita gosok-gosok dengan air, apa namanya, dia nggak hilang juga, itu berarti kan udah kena matahari ya, panas Belum kering ya? matahari, terfiksasi, jadi udah nempel. Bapak ini udah kering belum? Kelihatan tidak? Udah. Nggak kelihatan kalau dari sini. Udah tahu? Nah, agak. Oh iya. Sabar guys. Udah kering itu. Udah kering Pak. Ya. Oke, kalau kristal violet ya. Kalau sudah kering, lalu kita tetesi kristal violet sedikit saja. Kalau kita diratain tadi ya agak lama. Ditetesi kristal violet sebanyak 1 tetes.
dirata diratain ke bakterinya. Nah. Gimana? Udah diratain Pak. Ya gitu, disebar, diratain. Kebanyakan guys. Kalau kurang boleh ditambah setetes lagi. Oh, itu kurang. Pak itu kebanyakan. Banyak, Pak. Udah banyak. Ya, si mikrobanya kena semua yang tadi. Belum kena Pak. Pinggirnya dulu. Pinggir-pinggirnya belum kena. Dikit lagi aja kan, dikit lagi. Ya, boleh. Makanya itu kamu ngerjain itu di atas kaki tadi saya bilang gitu. Itu tuh baki. Di atas kaki kan. Takutnya tumpah kemana-mana. Aku matiin dulu kali ya. Gak usah lah, biarin aja. Pajangan. Jadi kalau tumpah juga nanti itu ke baki nggak apa-apa. Oke, udah rata. Aduh panas. Belum Pak. Kata Bapak nggak apa-apa. Bukan Biarin kontak gitu ya. sampai menyebar rata. Sudah Pak. Sudah Pak. Iya Pak. Ya, nggak usah nggak usah ditekan di ini aja, tempelin aja nanti kan keserap sendiri. Di sini di bakteri ini doang. Setelah ditetesi kristal violet, lalu ditetesi Lugol ke bakteri E. coli. Nah, tetesi sampai rata. Kayak gini Pak. Enggak ya, jangan keras-keras, ditetesin aja rotenya dari atas aja. Dari Jangan atas, langsung dari kena. atas gimana? Dari jauh, dari jauh. Dari atas Ya, ya. biar mengalir aja, biar mengalir. Ih, nah gituin. Tetesi alkohol. Tetesi alkohol sampai hilang, Warnanya hilang. sampai warnanya hilang. Sampai dikit lagi hilang. Lalu bilas dengan Aquades. Air. Sama aja. Diserap dengan tisu. Bakteri yang sudah dibilas dengan Aquades ditetesi dengan safranin secukupnya saja di atas baki. Ditetesi, sebar, diratain. Yang lain boleh. 3 menit didiamin dulu sampai lakukan hal yang sama. Lakukan hal yang sama kepada bakteri. Ini Pak. Ya, ditetesin aja. Itu agarnya. Dilakukan sampai bakteri kering. Setelah 3 menit dibilas menggunakan air sampai hilang warnanya. Kalau sudah Dibersihkan sekelilingnya menggunakan tisu, fiksasi di api biar kering ya. kemudian difiksasi hingga kering. Ditetesi minyak Ininya ya. imersi. Tutupnya ini. Kecil-kecil ya.
tetesin satu aja. tinggal dilihat di Tetesin segimana? Secukupnya apa? Tetesinnya segimana? Secukupnya. yang tadi apa yang stafilokokkusnya Tetesi minyak imersi sebanyak 1 tetes. nanti itu tinggal dilihat ya di mikroskop. Disimpan dan didiamkan untuk dicek di mikroskop. Lakukan hal yang sama pada bakteri Staphylococcus. Setelah dibilas dengan air, bakteri ditetesi dengan saponin secukupnya aja. Belum ketutup yang tengah-tengah. Dah. Diamkan selama 3 menit. Setelah 3 menit kita bilas dengan Aquades sampai warnanya hilang. Setelah dibilas, lakukan fiksasi di sini di atas bakteri. Udah belum itu? Udah. Ditetesi minyak. Tadi itunya mana dulu? Imersi. Pembuatan gram negatif. Ini ya, bakteri negatif. Bakteri E. coli. Yang banyak katanya. Diolesin tipis. Ya. Olesin ke sini. Digrosin, Digeserin ke sana sambil kena digoresin sampai ke bakterinya. Udah, Pak. Sampai ke ujung nggak sih? Enggak, sampai ujung. Oh. terlalu Iya, tebal, bakteri. ya balikin lagi ke agak sininya tadi. Sampai rata. Sudah ya. Dilakukan hal yang sama seperti tadi ke bakteri SA. 4, Pak. Ini Pakai ause ambil diratain. Iya. Di pas airnya kan ya, Pak? Ya, dirasain biar merata ya. Udah. Dilakukan fiksasi. Kita kasih nyampe. Habis bukan? Metilen blue ditetesin. Cukup. Untuk bakteri yang kedua, bakteri SP, diwarnain juga menggunakan methylene blue.
ditetesin secukupnya. Nanti jadi disaring, terus difiksasi. Gimana sih? Kalau difiksasi langsung nggak apa-apa. Difiksasi lagi. Habis dibilas difiksasi. Dipakai langsung difiksasi kan. Dikeringin, Dikeringin. ditetes diginiin pakai tisu. Terus difiksasi. Udah ya? Udah kan? Jadi kayak goreng lebar. Fiksasi aja langsung. Setelah dikeringkan, kemudian difiksasi kembali. Enggak mau. Ini untuk bakteri yang kedua, bakteri SA dibilas dulu menggunakan Aquades. Kemudian dikeringkan pinggir-pinggirnya menggunakan tisu. Kita keringkan. Minyak. Bakteri E. coli yang sudah difiksasi ditetesi minyak imersi secukupnya. Pakai cover gelas. Kemudian ditutup menggunakan cover glass. Buncennya dinyalain. Kita sudah mengeras. Pati sudah mengeras. Ini kali yang keduanya kan? Apa? Basilus. Bakteri E. coli. Baru nggak usah dipijat. Dilakukan pemijaran pada bakteri Bacillus. Ini ya BS kan? Iya. Lakukan penggoresan. Iya Pak, ini nggak nempel Pak. Lakukan penggoresan bakteri Bacillus pada sebelah kiri. Untuk sebelah kanannya dilakukan penggoresan pada bakteri E. coli. Pijat. Gak apa-apa dilihatin. Siapkan plastik wrap, tutup bakteri yang di dalam cawan menggunakan plastik wrap. Sekarang media susu kita bagi dua dulu dan namai E. coli dan BS 7 bulan
di pemijahan terlebih dahulu. Ini bakteri E. coli ya. Bakteri BF Bacillus. Siapkan plastik bungkus. Diambil bakteri E. coli-nya menggunakan jarum ose yang lurus, diambil sedikit aja, lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi glukosa. Di bawah permukaan. Di atas permukaan kan atas. Ya. Ya. Apa? Nggak kedengeran. Belum. Ini bagian ekor di sana. Ini Pak. Ya, Itu turun tahu, encer lagi, turun gak sih? Bapak maaf ya.
Iya kan kemarin pakai kapas. Kecuali yang ini. Bapak setelah digoreng kira-kira bakteri, ininya ditutup. Ini bapak Pakai kapas. pakai orang aja. Oh ya udah. Dimiringin lagi kan? Ini dingin lagi kan? Di sini aja nggak bisa ditidurin. Ini tadi apa sih? Ya itu terasa. Bacillus. Ini bakterinya susah diambil banget tau. Dulu kenapa gitu? Ditusuknya sekali aja ya, ditusuknya jangan berulang-ulang. Sekali aja. Tapi jangan dikasih dia. Satuin boleh. Satu ada Ya. ini. Ya disatuin aja. Itu masukin aja. Awas jatuh berarti ya. Hati-hati jatuh ya. Kiri. Ini udah bisa masuk. Jadi dikeluarin dulu. Apa? Ini nggak mau tidur langsung. Ya keluarin aja dulu. Maju. Siapkan 6 tabung reaksi sukrosa, glukosa, dan laktosa. Dan ini apa? MB. M NB apa? MB. Dilakukan penuangan secukupnya. Nutrien bot yang sudah dimasukkan ke dalam gelas tabung reaksi, kemudian ditambahkan 5 kalinya gula, masing-masing 2 tabung. Itu ada gula sukrosa 2 tabung, 2 tabung lagi laktosa, dan 2 tabung lagi glukosa. Masing-masing dikasih 5 kalinya. Foto dulu tuh. Ini NB yang sudah dikasih larutan gula, ada 6 tabung, masing-masing 2 laktosa 2, sukrosa 2, dan glukosa 2. Jadi itu diulang dari awal. Jangan lupa ya. Ini dimasukkan satu tetes ke dalam campuran MB dan gulanya.
Terus Venoret